Ya itu pikiran gila aja. Pikiran gila, ya. Pikiran gila ya. Ya siapa yang mau mendukung dia? Ya, apakah dia mau memberi kesempatan pada apa tuh namanya sisa-sisa kerajaan dan kesultanan itu sebagai raja-raja kecil, ya kesultanan kecil, lalu Jokowi menjadi raja besarnya. Tapi yang kedua inilah yang kemudian membahayakan. Betul. Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Okay. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama dengan aktivis senior yang juga Presidium Hizbullah Indonesia, Bapak Sri Bintang Pamungkas. Apa kabar Pak Bintang? Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman, kita akan membahas sebuah isu yang sedang sangat menarik. Isu ini muncul dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam podcastnya Bapak Akbar Faisal. Yang menarik dari pernyataan Pak Hasto itu adalah dia mengungkap bahwa Pak Jokowi ini saat ini sedang berusaha mengubah negara kita dari negara republik menjadi negara kerajaan. Nah, pernyataan Pak Hasto itu mengingatkan kita pada pernyataan Bahlil ya Pak ya. Yeah. Kita jangan berani-berani sama Raja Jawa gitu. Ternyata antara pernyataan Bahlil dengan Pak Hasto ini nyambung rupanya. Dan terus terang kalau menurut saya pribadi gitu ya, mendengar pernyataan Hasto itu langsung wow. Terkejut. Seorang Jokowi gitu ya, nggak pernah terlibat dalam perang kemerdekaan ya Pak ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nggak juga terlibat dalam reformasi. Iya. Gitu ya Pak ya. Bahkan dia sempat dicurigai sebagai anaknya PKI ya Pak ya, dicurigain seperti itu. Meskipun sampai sekarang belum terbukti ya. Kok bisa gitu mau mengubah negara republik yang didirikan oleh the founding fathers menjadi negara kerajaan. Tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi selama ini merupakan orang yang dibentuk, disetting oleh kekuatan-kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan global, juga oligarki di nasional kita ya Pak ya. Yeah, yeah. Jadi memang Pak Jokowi ini, kalau buat saya, Pak Jokowinya bukan orang yang luar biasa, kekuatan di belakangnya yang luar biasa. Nah, kita akan ngobrol sama Pak Bintang, apa mungkin ya Pak Jokowi bisa merealisasikan cita-citanya seperti yang dikatakan Pak Hasto itu, mengubah negara republik menjadi kerajaan, dan apa dampak yang akan dihadapi maupun tantangan yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi. Silakan Pak, bisa dijelaskan Pak, menurut pandangan Bapak. Iya, memang kalau kita berpikir seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa ketidakjelasan siapa Jokowi itu berakibat kepada situasi ketidakwarasan dia, ya, dalam banyak perbuatan. Jadi dia itu orang sakit, ya, yang tidak waras. Sakit secara kejiwaan ya Pak ya? Kejiwaan, ya, ya, jiwanya sakit. Jadi ada apa namanya, sakit jiwa lah. Ya, sehingga cara berpikirnya itu selalu begitu. Yang dulu pernah saya sampaikan sebagai megalomaniak, ya. Ingin memang kesampaian juga beberapa, ya.
ingin jadi presiden ya, padahal lulus SMA aja enggak gitu ya. Dan ijazah sarjananya. Iya. Tetapi kebetulan aja banyak yang mendukung ya, kesederhanaannya, ke belusuannya ke pasar-pasar, gorong-gorong ke desa-desa ya. Itu diapresiasi oleh banyak orang ya. Padahal itu sebetulnya hanya siasat. Ya, siasat saja, dan orang banyak tertipu, termasuk rektor UGM ya, tertipu tuh, karena membela dia seakan-akan dia punya ijazah insinyur kehutanan. Gelarnya pun berubah-ubah ya Pak ya. Waktu jadi wali kota gelarnya doktorandus. Iya betul, ya itu, iya betul, ya itu memang bagian daripada pola pikir orang yang sakit jiwa. Betul. Tapi UGM juga harus menjelaskan Pak, bagaimana universitasnya itu bisa memberi gelar yang berbeda untuk satu orang tanpa harus kuliah lagi gitu. Ya itu karena kebetulan Jokowinya sudah jadi presiden. Jadi nggak berani ya. Nggak berani ya. Nah kemudian pikiran menjadi raja itu sebetulnya sudah sejak awal ketika dia dilantik menjadi presiden di tanggal 20 Oktober tahun 2014 ya kan, pakai kereta kencana berkuda ya, pakai songkok ya kan. Sebetulnya simptom-simptomnya udah kelihatan. Udah kelihatan kelihatan dari awal, dan kemudian juga dalam perjalanannya kan selalu dia memakai pakaian adat, pakai songkok ya. Jadi kemudian bikin IKN ya kan. Jadi juga kereta api cepat. Betul. Sekarang pengen jadi Raja Jawa, dan Raja Indonesia. Anaknya jadi wapres. Iya betul. Meskipun dengan cara-cara yang memang pikiran aneh-aneh yang bagi saya itu orang gila, ya orang gila. Meskipun saya bukan ahli kejiwaan, bukan psikolog, bukan psikiater, ya kan. Tetapi saya melihat simptom-simptom itu bahwa dia memang punya sakit jiwa. Dan dia nggak peduli Pak untuk mencapai semua itu, banyak korban berjatuhan. Iya. Lalu ya dia bisa menundukkan dengan dukungan dari para konglomerat hitam itu. Dia bisa menundukkan TNI dan Polri ya. Dan dia bisa merusak demokrasi dengan cawe-cawe di Pilpres 2000. Oh iya bisa betul. Semua dia membuat kecurangan dalam pemilu ya. Pokoknya apapun yang dia apapun caranya penting berhasil gitu. Iya. Nah itu cara gila-gilaan ya. Dari seorang yang sebetulnya tidak waras. Nah kembali kepada soal raja itu, banyak orang yang tidak tahu makna daripada teks proklamasi. Teks proklamasi itu mengatakan, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Nah, kata-kata pemindahan kekuasaan itu banyak diartikan sebagai pemindahan kekuasaan dari penjajah kepada Indonesia. Ya. Padahal ya kan, pada waktu itu Indonesia tidak terjajah oleh siapapun. Karena belum ada. Sampai diproklamasikan baru ada. Ya. Bukan, begini. Belanda sudah dikalahkan. Belanda yang pernah menjajah, tapi sudah dikalahkan oleh Jepang ya. Pada tahun 1941 ya, ketika terjadi 41-42 lah ya, ketika terjadi Perang Dunia itu, dan Jepang menduduki Indonesia, mengusir Belanda ya. Tetapi pada tanggal 17 Agustus itu, Jepang pun sudah menyerah kepada sekutu, karena bom atom di Hiroshima tanggal 6 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus. Jadi Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Jadi apa yang dimaksud dengan
pemindahan kekuasaan tadi. Pemindahan kekuasaan itu tidak lain adalah dari raja-raja dan sultan-sultan yang ada ya sebelum Belanda datang. Ya, ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris, ada Perancis ya. Tapi yang kemudian selama 350 tahun menduduki kerajaan-kerajaan itu adalah Belanda ya. Ya, ada di Portugis di Timor lah ya. Di Timor. Itulah yang belum diselesaikan oleh Soekarno-Hatta ya, soal pemindahan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan. Nah, kenapa Soekarno dan Hatta kemudian menyampaikan pikiran mengubah kerajaan dan kesultanan itu? Karena kerajaan dan kesultanan itu meskipun jumlahnya banyak, tapi kecil-kecil. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa di Merauke itu ada kerajaan juga. Ya, tidak hanya di Raja Ampat, ya, tetapi ada di situ. Ya, ratusan jumlahnya, dan masing-masing itu merdeka, sovereign, ya, merdeka, tidak sama kedudukannya dengan misalnya raja di Belanda atau raja di Itali, di Swedia, ya, itu sama. Jadi atau di Spanyol ya. Jadi mendunia juga, hanya saja karena kecil-kecil dan tidak mempunyai teknologi cukup, teknologi persenjataan ya, senjatanya itu cuma tombak, panah, keris, ya kan, parang, senjata tradisional ya Pak ya. Betul, betul. Sehingga ketika Belanda masuk kalah dan terjajah, ya kan. Nah, inilah yang mau diperbaiki oleh Soekarno-Hatta. Kita harus membuat sebuah negara yang bersifat imperium. Ya, imperium itu ya satu di atas ya sebagai kepala negara atau raja atau presiden, di mana kekuasaan wilayahnya itu menyebar ya dari Sabang sampai Merauke. Itulah Republik Indonesia yang dicita-citakan oleh Soekarno-Hatta. Ya, sehingga ketika kemudian jadi begini, Soekarno-Hatta itu dipanggil sama Jenderal Terauchi di Saigon, Jenderal Jepang dari Angkatan Laut, ya, yang mengalahkan Belanda itu, Belanda dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Pergi ke ya, ceritanya menghadap lah, dipanggil di Saigon ya. Di Saigon. Lalu dijanjikan di situ bahwa Indonesia akan merdeka pada tanggal 29 Agustus. Ya. Nah, kejadian itu adalah bohong sebetulnya, karena itu tadi, karena Soekarno-Hatta tidak tahu atau belum tahu bahwa sudah kena bom. Jepang itu sudah menyerah pada sekutu. Nah, dia kembali ke Jakarta, mereka kembali ke Jakarta, diberitahu oleh apa itu namanya, para pejuang kemerdekaan. Banyak dari mereka dari PETA itu pembela tanah air, ya, agar segera mengumumkan kemerdekaan, ya. Tetapi Soekarno-Hatta karena barusan pulang dari Saigon, bukan, Saigon itu Vietnam. Di Vietnam itu menolak. Oleh karena itu langsung dibawa ke Rengas Dengklok, ya, culik di sana. Nah, kemudian diberitahu ya, Rengas Dengklok sendiri sudah menyatakan kemerdekaannya tanggal 16 Agustus. Ya, ada monumennya. Dan setelah diberitahu bahwa Jepang sudah menyerah tanggal 6 dan 9 kena bom itu, ya, Agustus, kemudian baliklah ke Jakarta.
dan bahkan dibantu oleh Laksamana Laut Maeda yang tinggal di Imam Bonjol nomor 1. Di rumahnya Maeda itulah Soekarno-Hatta memanggil panitia kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI, ya, untuk rapat di Imam Bonjol 1, rumahnya Laksamana Maeda itu. Datangnya malam hari, rapatnya sampai hampir subuh, ya. Nah, setelah itu Bung Karno mengatakan, oke, kita akan merdeka nanti jam 10, 17 Agustus, ya. Nah, jadi, dan kemudian Laksamana Maeda itu ternyata kembali ke Jepang, dia dihukum. Dihukum karena ya mungkin dianggap berkhianat ya, memberi kesempatan kepada Soekarno-Hatta untuk menyatakan kemerdekaan itu. Nah, kembali kepada masalah itu, jadi cita-cita Soekarno-Hatta dengan membuat republik itu untuk mencegah terjadinya kerajaan-kerajaan kecil yang gampang ditembus oleh musuh. Nah, ini mungkin yang mau dibikin oleh Jokowi, ya. Nah, kerajaan-kerajaan mana yang mungkin dia membaca dari sejarah ya. Saya juga punya itu di komputer saya itu ada ratusan kerajaan tuh. Apakah Jokowi mau bikin seperti itu, ya? Bikin kembali ke kerajaan dan lalu dia menjadi raja. Saya kira itu pikiran gila. Kalau kita simak dari pernyataannya Hasto, dia kan katanya ingin mengubah Indonesia dari republik menjadi kerajaan. Artinya Indonesia ini kan dijadikan kerajaan, sebuah kerajaan. Kembali. Jadi negara kerajaan. Jadi raja-raja dulu itu tetap di bawah Indonesia, tapi bentuknya bukan republik tapi kerajaan. Mungkin kayak Inggris kali ya. Kayak Swedia. Iya. Saya kira apa mungkin gitu. Ya, itu pikiran gila aja. Pikiran gila ya. Ya, siapa yang mau mendukung dia, ya? Apakah dia mau memberi kesempatan pada sisa-sisa kerajaan dan kesultanan itu sebagai raja-raja kecil, ya, kesultanan kecil, lalu Jokowi menjadi raja besarnya. Pak Jokowi kan orang Solo, di Solo kan masih ada kerajaan, mungkin nggak nerima dia itu? Ya, yang namanya kerajaan itu kan harus ada darahnya. Nah, itu dia. Ada dinastinya, ya, dinasti kerajaan. Bahkan ya, terjadinya berbagai macam percekcokan di dalam sebuah kerajaan itu akibat dari itu tadi, darah itu tadi, ya. Jadi misalnya anak sulung itu menjadi raja, ya kan, anak lelaki ya, sulung jadi aja. Tetapi mungkin adik-adiknya yang juga lelaki menginginkan kedudukan tersebut. Nah, lalu terjadi cekcok lah mereka, bahkan sampai bunuh-bunuhan, ya. Jadi Jokowi punya darah apa? Tapi saya agak khawatir gini, Pak. Kayak Bapak pernah mengatakan Jokowi ini punya darah Cina. Iya. Nah, Jokowi kita tahu banyak yang mengatakan dia ini dekat dengan Cina. Bahkan ada yang menuduh jangan-jangan dia ini agen Cina. Nah, kita tahu selain itu juga dia dibesarkan di lingkungan komunis. Nah, di Boyolali itu. Nah, jangan-jangan dia akan membentuk Indonesia itu menjadi seperti itu dengan dukungan dari Cina dan oligarki. Ya, sebetulnya pikiran tentang republik yang disampaikan oleh Soekarno-Hatta itu sejak awal sudah membuat negara-negara Barat itu khawatir. Oleh karena itu kan 17 Agustus tidak diakui. Baru kemudian tahun 49, ya, di dalam konferensi meja bundar barulah terjadi pengakuan itu, ya, asal bentuknya adalah Republik Indonesia Serikat, ya. Jadi
apa namanya, bahkan dari pihak Soekarno Hatta atau Pak Hatta ya, Bung Hatta ya, yang memimpin konferensi meja bundar itu menyatakan persetujuannya kita berbentuk RIS itu adalah untuk siasat saja agar Indonesia diakui. Itu Republik Indonesia Serikat itu terjadi pada bulan Desember, ya. Tetapi kemudian pada bulan Februari, dalam bulan Agustus, kita sudah membuat Undang-Undang Dasar 50, ya, yang bukan serikat lagi tapi negara kesatuan, ya. Jadi pikiran Jokowi itu mungkin itu tadi seperti yang saya katakan, bikin kerajaan-kerajaan dan dia didukung oleh raja-raja dan sultan-sultan yang masih tersisa sekarang. Kebetulan kita tahu bahwa isunya bahwa Bung Karno, Bung Hatta itu minta izin kepada Hamengkubuwono IX yang dianggap sebagai katakanlah raja yang mewakili raja-raja pada masa itu, ya, minta izin untuk mendirikan republik dan diberi kesempatan, ini konon ya, isunya begitu, sampai 80 tahun. Kalau sampai 80 tahun, kesejahteraan rakyat dari rakyat mantan kerajaan dan kesultanan ini tidak terpenuhi, maka akan diambil alih, akan kembali kepada kerajaan. Nah, kita sudah tak tahu semua bahwa Hamengkubuwono IX sudah almarhum, ya. Jadi kita tidak tahu maksud dari kembali menjadi kerajaan itu apa. Apakah itu yang didengar oleh Jokowi juga sehingga dia menyampaikan keinginan tersebut? Tapi saya khawatirnya gini, Pak, kan Bapak sama tokoh-tokoh yang lain mengatakan ini kayaknya Taipan ini sedang membuat negara dalam negara. Iya. Saya khawatir negara dalam negara itulah yang disiapkan untuk Jokowi. Iya, dan bahkan dugaan saya begini ya, itu hanya dalih ya, kerajaan itu hanya dalih agar Cina-Cina konglomerat yang sudah bikin negara dalam negara itu menjadi terwujud, ya, bukan sebagai kerajaan dan kesultanan masa lalu, tetapi ya di bawah kendali Cina. Iya. Ya Pak, tapi apapun spekulasinya nih, keinginan Jokowi untuk mengganti Indonesia menjadi negara kerajaan, ini kalau kata Hasto benar ya Pak ya. Ini kan sangat berbahaya ya, karena dia bisa merusak demokrasi. Iya. Bahkan mungkin bisa menimbulkan pertumpahan darah, karena belum tentu semua orang mau kembali menjadi negara kerajaan. Iya, tapi dari pihak kita, dari pihak kami ya, kalau terjadi semacam itu adalah kesempatan untuk kembali ke UUD 45. Kita akan memanfaatkan itu, ya, kekacauan yang dibikin oleh Jokowi dalam rangka mau bikin kerajaan itu kita manfaatkan untuk kembali ke UUD 45 dengan pikiran bahwa bekas kerajaan-kerajaan itu, ya, dan kesultanan itu akan kita hidupkan kembali, tetapi di dalam pangkuan Republik Indonesia yang negara kesatuan, ya, bukan berbentuk kerajaan. Nah, kerajaan itu, sebab apa? Soekarno-Hatta mempunyai dengan janji yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu, mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, kerajaan dan kesultanan itu. Iya, Pak. Tapi Bapak tadi mengatakan nih bahwa Jokowi ini punya masalah kejiwaan. Ini kan belum pernah gitu dia diperiksa gitu ya. Perlu nggak sih ada tim khusus yang memeriksa kejiwaan dia, Pak? Karena kan kalau saya mendengar ya,
Ada pemeriksaan itu. Ada. Ada. Nah, terus? Ketika Dokter Terawan menjadi Menteri Kesehatan. dokter di RSPAD. Oh, oke. Terus? Ya, Terawan itu adalah seorang dokter yang kemudian dicabut izinnya Iya. oleh ID. Iya. Ya, dan sekarang praktek ya. Iya, dalam kasus vaksin merah putih ya. Betul dalam kasus vaksin itu. Saya juga merasa aneh ya, kenapa Dokter Terawan itu dibiarkan. Mungkin yang membiarkan adalah Jokowi. Tapi hasil dari pemeriksaan kejiwaan Kita nggak tahu. Oh, kita nggak tahu. Disampaikan ya. Nggak tahu. Mungkin negatif. Tapi mungkin gini Pak, kan banyak nih tokoh-tokoh nih yang sangat peduli sama negara ini gitu. Iya. Kayaknya mereka perlu membentuk tim pemeriksa kesehatan itu dan memaksa Jokowi untuk diperiksa barangkali. Nggak usah begitu. Nggak perlu. Tindak pidana dan perdata yang dibikin itu sudah begitu banyak dan memuncak ya, sehingga ya kalau mau diperiksa ditangkap dulu, masuk penjara ya, nanti diperiksa, termasuk kita konfrontasikan dengan Terawan. Pak, tapi kan gini, Hasto di podcastnya Akbar Faisal itu mengatakan bahwa Jokowi ini didukung oleh Partai Coklat. Iya. Apa mungkin Partai Coklatnya mau? Kan mereka yang punya kewajiban untuk menangani masalah pidana. Ya itu kemarin ketika Jokowi masih jadi presiden, ya, sebab pada itu peraturan presidennya Gus Dur, di mana Kapolri itu yang mengangkat adalah presiden. Iya. Ya, tetapi sekarang kan sudah bukan presiden lagi. Tapi tetap Polri di bawah presiden. Presiden iya, makanya bertukar sama Jokowi. Itulah yang kemudian menjadi persoalan. Nah, itu dia kan. Bahwa kenapa Prabowo menjadi tekuk lutut ya? Karena memang dibikin oleh Jokowi untuk melindungi Jokowi. Iya. Ya, jadi ya tergantung kepada Prabowo, tetapi analisa saya berdasarkan Stockholm Syndrome atau kemudian juga terjadi California Syndrome yang melibatkan Patricia Hearst itu, hubungan antara pemerkosa dengan yang diperkosa itu, ya pemerkosanya dalam hal ini ya Wiwi lah ya. Kalau yang diperkosa ya Wowo ya, sampai dia tekuk lutut kepada Wiwi kan, itu hanya bisa dipisahkan kalau si Wiwi ini dihentikan. Di dalam bahasanya peristiwa Patricia Hearst ya tahun 74 ya. Tahun 74 ya. Kalau Stockholm Syndrome itu tahun 73. Ini tahun 74 itu California Syndrome itu yang melibatkan Patricia Hearst itu. Jokowi harus dibunuh. Tapi dengan si pemerkosa itu ya ada 9. Iya. Tapi kalau dengan kesalahan begitu banyak langsung dibunuh kayaknya nggak bagus juga. Ya. Tapi masalahnya begini, Jokowi itu pernah menjadi petugas partai PDIP. Iya. Hasto itu jelas di atasnya karena dia sekjen. Nah, Hasto pun sekarang sudah sangat khawatir sekali. Apalagi katanya dia mau ditersangkakan. Artinya, ini negara ini benar-benar dalam danger. Karena PDIP pun sampai takut terhadap Jokowi gitu kan. Memang apa yang disampaikan oleh Hasto itu ya, kenapa baru sekarang? Itu satu pertanyaan. Ya, mungkin dia masih sibuk dengan doktornya ya. Nah, itu kan diucapkan setelah dia berpidato untuk mendapatkan gelar doktor kan dari UI kan, ya. Kesimpulannya diambil kata Jokowi. Iya betul. Nah, jadi pertanyaannya ini satu adalah kenapa baru sekarang? Ya mungkin karena menunggu doktornya itu. Ya. Pertanyaan kedua itu
itu sebetulnya pertentangan antara yang Jokowi. PDIP dan Jokowi, ya kan? Jadi dan itulah yang kemudian disebutkan di dalam disertasinya, ya, analisis tentang itu, ya, tentang perpolitikan ya antara Megawati dan Jokowi. Dan ya. saya juga melihatnya Pak, menyimpulkannya gini dari pernyataan Hasto itu, kayaknya PDIP ini juga nggak bisa mengendalikan Jokowi. Bahkan Jokowi itu ternyata terlalu tangguh buat PDIP, ya kan? Salah satu yang membuat apa tuh namanya PDIP katakanlah ngeri ya. Seperti kan si Hasto juga sebetulnya ngeri kalau kemudian ditangkap toh. Iya, jadi tersangka. Itu pun nggak jelas kasusnya apa. Kasusnya apa gitu kan ya. Kenapa dia baru ngomong sekarang, dia bilang mau mendahului, ya kan? Jadi apa yang disampaikan oleh Hasto ini banyak yang perlu dipertanyakan ya. Tetapi terlepas daripada itu adalah kenyataan bahwa PDI sedang mengalami persoalan berat karena tidak mampu lagi ya menanggulangi si Jokowi. Jokowi menjadi sangat kuat karena di belakangnya ternyata itu tadi konglomerat hitam. Betul. Ya. Dan sebetulnya ya Megawati perlu dimintai pertanggungjawaban juga. Betul. Karena dialah yang mengusulkan Jokowi untuk menjadi presiden. Betul. Ya. Dan itu pun atas dasar uang dari para konglomerat juga. Itu benar nggak sih Pak sampai 10 triliun? Pertama 5, kemudian ditambah lagi 5. Oh, jadi 10, benar? Iya benar. Ya itu yang harus ada klarifikasi sih dari Bu Mega. Kenapa? Harus ada klarifikasi dari Bu Mega karena kan taruhannya negara. Dia sudah nggak mikir dia menjadi wapresnya Gus Dur saja sebetulnya udah suatu hal yang menyedihkan bagi dia karena PDI menang kok. Kenapa dia tidak diangkat jadi presiden ketika itu? Nah, ya? Gus Dur ya. Tapi Gus Dur, memang alasannya Amin Rais ya, yang disampaikan kepada Profesor Sufyan Effendi adalah biarin Gus Dur aja kan dia matanya buta sehingga bisa ditipu. Itu omongan yang saya dengar dari Prof. Sufyan Effendi tentang kata-katanya Amin Rais ya. Dan memang ya waktu itu yang tersebar adalah bahwa kita tidak boleh memilih seorang pemimpin perempuan. Iya, di Indonesia belum ini. Ya, tapi kan kebetulan Gus Dur harus dijatuhkan ya, dia naiklah jadi presiden. Tetapi dalam pemilihan 2004 ya melawan SBY ya, dia dikalahkan. Betul. Ya, jadi kembali kepada masalah itu, Hasto ini kurang jelas ya, dan dia tidak mau menyebutkan bahwa Megawati ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan negara ini. Iya. Ya, jadi itu hal ketiga yang perlu disampaikan, dan kemudian ditanyakan kepada dia. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah kok dia nggak terang-terangan mengatakan bahwa yang dimaksud partai coklat itu adalah Polri gitu, ya kan? Hanya menyebut Listio Sigit, ya kan? Nah, jadi kalau PDI memang lewat Hasto memang mau menyelamatkan Republik ini, seperti yang dia katakan, bahaya terhadap Republik ini ya, tindakan-tindakan Jokowi itu, ya dia harus berani melawan terang-terangan. Betul. Ya, harus berani, PDI itu harus berani melawan terang-terangan. Tetapi ya itu tadi, banyak kejadian, seperti misalnya, si Ketua Golkar yang sebelum Bahlil siapa? Erlangga Hartarto. Kenapa kemudian mundur begitu aja ya? Karena dia mempunyai rahasia korupsinya Erlangga kan? Nah, sehingga
Kalau ya terpenjara ya, Tersandera. tersandera ya. Demikian juga kan Prabowo tersandera juga. Iya benar. Cuman apa yang dialami oleh Prabowo sebenarnya ya, apakah itu korupsinya ketika menjadi Menteri Pertahanan lewat food estate atau alutsista, ya, pesawat Mirage dari Prancis, ya, atau dari Qatar ya, itu juga tersandera. Demikian pula si Hasto ini juga tersandera, Megawati juga tersandera, ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan mereka tidak secara frontal berani melawan Jokowi. Nah, sekarang menurut pendapat saya, setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden, ya Megawati mempunyai kewajiban untuk membuka semuanya ini, ya, dan melawan Jokowi. Iya. Ya, kan dia anaknya Soekarno, jadi punya kewajiban dia. Iya, teman-teman semua, memang kalau kita menoleh ke belakang, persoalan bangsa ini sekarang diawali dari PDIP. Ya. Iya, betul. Dari PDIP mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Sebelum itu kan dia menyetujui kembali Undang-Undang Dasar Amandemen. Iya. Tapi terkait konteksnya dengan Jokowi kan dia yang dialah yang bahkan diusung sampai 2 periode. Dan kita juga tahu selama 10 tahun PDIP berkuasa dengan Jokowi sebagai presiden, negara ini hancur-hancuran. Betul. Ya, Pak, ya? Ekonomi kita terpuruk, sosial kemasyarakatan sangat kita mungkin terpuruk. PDI mendapat banyak keuntungan. Betul. Bahkan di era partainya PDIP ini berkuasa ya Pak ya, PKI itu komunisme seperti mendapat panggung. Betul. Padahal TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang tentang penyebaran ajaran komunisme dan Leninisme segala macam itu masih berlaku. Jadi tidak hanya sekedar Jokowi, tetapi PKI gaya barunya Jokowi pun dibawa serta masuk dapat panggung. Sehingga ya itu terjadi banyak gejolak di masyarakat, dan Indonesia selama 10 tahun Jokowi berkuasa dengan PDIP sebagai partai penguasa, negara gaduh terus. Betul. Dan saya jujur aja sih ketika menonton podcastnya Hasto itu, saya agak heran kok bisa ya dia mengeluh seperti itu, takut buat ditangkap. Padahal kalau dia mau kan KPK katanya kan dikendalikan oleh pihak tertentu. Megawati kan masih punya power. Mega minta agar Jokowi ditangkap. Kan kasusnya kan banyak ya. Iya, bahkan ketika Jokowi masih jadi presiden, ya bisa saja Megawati menarik dukungannya kepada bahkan sebetulnya ketika Pilpres 2024 kemarin yang ngarai curang, masyarakat menuntut hak angket, PDIP seharusnya dan Megawatinya langsung merespon, tapi kan nggak merespon. Betul, sama sekali. Iya, dengan kata lain Megawati membiarkan negara ini makin terpuruk. Termasuk PT-UN toh. PT-UN-nya dia tidak dibanding kan? Iya. Gugatan PDIP ke PT-UN terhadap KPU ditolak, tapi dia nggak banding karena itu kesempatan. Betul. Buat PDIP. Jadi sebetulnya apa yang diharap dari PDIP sebetulnya Pak? Ya, saya kira Hasto cuma mau ngoceh aja. Nah itu dia, agak mengherankan gitu loh. Dia yang berbuat, sekarang dia kena dampaknya, dia ngeluh. Harusnya terimalah itu, harusnya gitu begitu, ya. Karena korbannya itu bukan 1-2 orang. Negara ini. Ratusan juta orang. Betul. Negara dan rakyat. Banyak aktivis yang kritis tuh sampai ditangkap, di penjaranya. Betul. Termasuk Bapak ya? Banyak aktivis lah di penjara. Iya. Dan kita juga berharap ya, kalau memang Pak Jokowi ini ingin mengganti Republik menjadi kerajaan, ini harus bisa dihentikan. PDIP harus ada di depan ya Pak ya. Betul. Dan Hasto harus bicara yang lebih terbuka, sehingga kita tidak segan untuk melawan ya. Ya meskipun tanpa ceritanya Hasto pun kita akan melawan Jokowi, ya. Tanpa dibantu PDIP pun kita betul. Tetapi
dengan omongan yang jelas dari Hasto tentang kerajaannya si Jokowi itu Niat bisa membuat ikut kerajaan. membantu. Iya betul. Iya. Iya. Nggak mau. Mas, kalau kita kembali kepada negara kerajaan, artinya kita mengalami setback yang luar biasa ya Pak. Betul. Iya. Setback. Iya. Nanti Indonesia akan terpecah-pecah tuh. Iya, betul. Terpecah-pecah. Nggak akan ada yang mau jadi apa negara di bawah rajanya Jokowi. Iya. Nggak akan mau. Iya. Apalagi kerajaan-kerajaan Islam. Iya Iya kan? ya. Tetapi juga memberi kesempatan pada RRC untuk masuk. Nah, itu dia ceritanya di Iya, situ. iya. Komunisme yang saat ini mendapat panggung, dia akan berjaya menguasai betul. Indonesia melalui kerajaannya Jokowi. Barangkali seperti itu. Nah, nanti ada kerajaan Aguan. Ada kerajaan Aguan, ada kerajaan siapa anaknya Lim Syulyang, Antoni Salim, ya. Pak, tapi ini kan semuanya kembali kepada harapan kepada Pak Prabowo nih sebagai seorang presiden yang punya kewenangan dan kapasitas, kemampuan apalah untuk menghentikan Jokowi. Kesempatan. Harapan Bapak terhadap Pak Prabowo kalau memang ada deh. Iya. Ya mestinya dia bisa berbuat sesuatu. Oleh karena itu ya kami saya dan teman-teman dari Hizbullah Indonesia tidak henti-hentinya menyampaikan kritik-kritik pedas kepada Prabowo, khususnya setelah dia kembali lawatannya ke luar negeri ya. Iya. Pokoknya kalau Pak Prabowo bisa menangkap Pak Jokowi, karena sudah begitu banyak pasal ya Pak yang bisa dikenakan ya. Betul. Itu akan sangat luar biasa. Iya. Kayaknya satu-satunya cara untuk menghentikan Jokowi dengan ditangkap deh. Iya. Hanya itu. Hanya itu. Tapi ya bagaimana Bowo bisa meminta kesadaran dari Mahkamah Agung, yang kalau selama ini gagal itu kan karena Mahkamah Agung yang pikirannya tidak independen, tidak semata-mata untuk keadilan dan kebenaran. Nah, sekarang Ketua Mahkamah yang baru Sunarto itu mestinya Sunarto lupa saya namanya. Iya Sunarto. Mestinya membuka diri dengan itu tadi independensinya terlepas dari kekuasaan pemerintah itu. Pasal 24 itu mengatakan begitu. Dia bisa menangkap si Jokowi. Mudah-mudahan aja Pak dari luar negeri Pak Prabowo telepon ke Pak Sunarto, tangkap itu gitu. Selesai bangsa ini. Minimal satu persoalan selesai. Yang saya khawatir adalah itu tadi Wawa masih tetap jadi ekornya Wiwi. Tapi kita juga berharap sih Pak sama Pak Prabowo, Pak Jokowi, kalau benar yang dikatakan Pak Hasto, udahlah stop aja gitu ya. Karena itu bukan cuma mengkhianati reformasi, merusak demokrasi, itu bisa menimbulkan kegaduhan luar biasa di Indonesia. Udah cukuplah kegaduhan selama 10 tahun. Wong edan. Wong edan orang ditangkap-tangkap. Gitu ya. Nah, yang amat saya sayangkan teman-teman aktivis kok kemudian udah mereda. Mungkin tersandung dengan PIK 2 di Tangerang itu ya. Tapi mudah-mudahan Pak Partai Coklat itu berubah jadi Partai Hijau. Kalau Partai Hijau nanti malah repot ya. Partai Hijau maupun Partai Coklat itu mestinya melindungi rakyat, bangsa dan negara. Minimal Partai Hijau masih berpegang pada agama lah Pak. Masih berpegang pada moralitas. Lu hijau yang mana ini? Partai Hijau militer atau Partai Hijau P3? Partai Hijau yang Partai Hijau kan lambang Islam. Ya jangan keliru nanti kira-kira Partai Hijaunya militer lagi. Tapi benar sih Partai Hijau militer itu juga harus bergerak tuh, kan mereka yang punya tanggung jawab untuk mengamankan negara ini. Betul. Kalau Partai Hijau itu militer ini mempunyai itikat untuk menyelamatkan Republik begitu caranya. Iya sih. Tidak perlu Partai Hijau harus memandang Wowok sebagai
pimpinan lagi. Ya, kalau ada pemerintahan jahat, presiden jahat ya harus digebuk. Iya. Tapi ya, kita sih berharap TNI, Polri itu kembali kepada tugas dan fungsi pokoknya ya Pak ya. Betul, betul. Pertahanan negara. Iya, karena terjadi sekarang Polri juga sudah keluar dari tupoksi, TNI juga separuh keluar gitu katanya ya. Kalau mereka semua kembali kepada tupoksinya, insya Allah sih negara akan baik-baik saja. Iya. Ya Pak ya, karena aturan perundang-undang yang mengatur mereka itu udah sangat jelas. Perannya apa, fungsinya apa, tanggung jawabnya apa, yang boleh apa, yang nggak boleh apa ya Pak ya. Kita perlu membahas lawatan. Sudah panjang. Oh, udah panjang. Iya, ya teman-teman, semoga apa yang dikatakan Pak Sri Bintang bermanfaat. Ini kita nggak sedang memprovokasi apa ya, enggak. Tapi kita sedang bagaimana kita membahas situasi negara kita ke depan agar lebih baik. Memang kita harus mengakui lah, salah satu penyakit Indonesia yang sekarang parah itu namanya Jokowi. Iya, dan PDIP-nya. Iya. Meskipun sekarang PDIP sudah keluar dari Jokowi, sudah keluar dari PDIP, tetap aja tanggung jawab PDIP itu nggak lepas. Ya, karena 10 tahun PDIP lah yang mengusung Jokowi, dan PDIP lah yang menjadi partai penguasa di Indonesia. Ya, keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Betul. Ya, hukum harus ditegakkan. Betul. Siapa yang salah pada masa lalu harus dihukum. Betul. Ya. Jadi kita perlu melihat juga sejauh mana keterlibatan Megawati di dalam pelanggaran hukum. Betul. Ya kan? Harus berani bertanggung jawab. Harus berani bertanggung jawab. Pak Bintang, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.